Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, hari ini kita lama ya kita nggak ngobrol seperti ini. Nah, saya pengen ajak sedulur semuanya untuk membahas tokoh wayang Semar. Ya, tokoh wayang Semar. Secara umum kan banyak deskripsi atau istilah-istilah diksi-diksi yang kemudian disebutkan untuk diucapkan untuk menyebutkan Semar ya, sosok Semar. Sosok Semar ini dianggap sebagai danyangi tanah Jawa atau pamongi tanah Jawa. Bahkan di salah satu catatan itu di ini ya, di Syekh Subakir, ketika Syekh Subakir datang ke tanah Jawa, beliau membuat perjanjian dengan Semar atau ketemu dengan Semar, sudah menyebut ini kalau Semar itu di tanah Jawa sudah 8.000 tahun. 8.000 tahun. Berarti Semar kemungkinan munculnya kalau sesuai dengan catatan itu ya tahun 7.500 sekian sebelum Masehi, seperti itu. Karena kan ada beberapa catatan yang menyebut bahwa Syekh Subakir itu datang ke tanah Jawa tahun 1404. Masehi apa Saka ya? Itulah kurang lebih seperti itu. Nah, kita tidak ngobrol tentang itu, tapi kita akan membahas tentang tokoh Semar ini. Nah, Semar ini ada yang menyebut karya para wali, diambil dari bahasa Simar dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tidak, karena tokoh Semar ini sudah dikenal, atau Semoro Santo ini sudah dikenal dari era Medang ya, era Medang di Jawa Timur ya. Era-eranya Teguh Darmawangsa itu tokoh Janggan Semoro Santo itu sudah dikenal, atau Semar ini. Jadi Semar itu bukan dari bahasa Arab Simar, bukan, tapi dari Semoro Santo kemudian menjadi Semar. Nah, janjane Semar itu silsilah piye? Kita akan ngobrol secara umum, kita akan bahas secara umum dari kacamata pedalangan secara umum ya. Kita tidak menyebutnya sumbernya ini dan lain sebagainya, karena antara sumber satu dan sumber lain ada beberapa perbedaan. Karena ada juga yang menyebut bahwa Ismo ya, atau Semar ini sebenarnya adalah Sang Hyang Tunggal ya. Ketika Sang Hyang Wenang ketika Sang Hyang Nuroso ya. Jadi dari Nabi Adam kemudian Sang Hyang Sis atau Nabi Sis punya anak Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Sayyid Anwar punya anak Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nur Cahyo punya anak Sang Hyang Nuroso, Sang Hyang Nuroso punya anak Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ini wujudnya jelek, makanya kemudian dia mengabdi pada Sang Hyang Wenang yang kemudian diberi kekuasaan, kesaktian dan lain sebagainya. Itu salah satu sumber. Ada di apa ya, kitab apa ya, agak lupa saya. Tapi ada itu. Nah, secara umum Semar itu kalau diambil garis silsilah dari atas ya, dari Sang Hyang Adam atau Nabi Adam, ini bukan ini loh ya, kita tidak bicara agama, tapi kita bicara karya tulis atau sastra tentang pedalangan tentang wayang yang menyebutkan urut-urutannya begitu loh ya. Engko dikira pelecehan agama Nabi Adam kok nganake Semar dan sebagainya, enggak seperti itu. Dari Nabi Adam punya putra Nabi Sis atau Sang Hyang Sis. Sang Hyang Sis seperti tadi kita bilang punya anak dua, ada Sayyid Anwar, Sayyid Anwas. Sayyid Anwas itu nurun ke bangsane menungso, Sayyid Anwar nurun ke bangsane dewa. Nah, dari Sayyid Anwar ini punya anak namanya Sang Hyang Nur Cahyo. Itu bentuknya ahyan ya, atau rada remeng-remeng samar-samar gitu loh. Sang Hyang Nur Cahyo, dari Sang Hyang Nur Cahyo kemudian berputra Sang Hyang Nuroso. Ya, Sang Hyang Nuroso. Sang Hyang Nuroso kemudian berputra Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Wening.
Sang Hyang Wenang kemudian berputra Sang Hyang Tunggal. Nah, di sini bedanya ya. Kalau di pedalangan secara umum Sang Hyang Tunggal itu putranya Sang Hyang Wenang, tapi kalau di salah satu kitab yang tadi atau serat yang tadi disebutkan Sang Hyang Tunggal saudaranya Sang Hyang Wenang. Nah, Sang Hyang Tunggal ini sebenarnya sudah berkeluarga atau beristri, tapi kemudian memperistri Dewi Rekotowati. Dewi Rekotowati itu anaknya Bathara Rekototama. Rekototama itu Yuyu ya, atau dewane Yuyu dan lain sebagainya. Rekotowati. Nah, perkawinan dengan Dewi Rekotowati ini kemudian menghasilkan keturunan berputra, tapi aneh, nganeh-anei atau ralumrah gitu loh ya. Anaknya Dewi Rekotowati ini bentuknya telur. Nah, Sang Hyang Tunggal ini sedih, malu, sedih, campur secara karu-karuan. Tapi sebenarnya kalau dirunut kan wajar. Kalau Dewi Rekotowati kemudian mempunyai anak telur itu. Lah wong dia anaknya Sang Hyang Rekototama itu cuyu kok. Rekotowati berarti kan juga genetiknya cuyu. Nah, cuyu ini anaknya kan ndok yang kemudian menetas itu. Jadi wajar kalau Rekotowati itu kemudian dan Sang Hyang Tunggal itu ngelahirke telur atau babaran wujute ndok. Nah, karena rasa sedih, susah, malu dan lain sebagainya, Sang Hyang Wenang kemudian tanggap ing sasmita, ya anakku Bathara Tunggal, Sang Hyang Tunggal iki jebule lagi susah mergo isin wirang duwe anak kok ora lumrah wujute kaya ngono. Setelah itu kemudian disarati sama Sang Hyang Wenang atau diberi mantra lah semacam itu, neng wayang istilahnya disidikara. Nah, disidikara, telur tersebut kemudian pecah menjadi 3 bagian, bagian kulit, bagian putih dan bagian kuning. Ketiganya berubah menjadi bayi. Kulitnya menjadi Sang Hyang Antogo atau Sang Hyang Tejomaya. Kemudian putihnya menjadi Sang Hyang Ismaya, kemudian kuningnya menjadi Sang Hyang Manikmaya. Jadi mereka 3 bersaudara ya. Tapi ada naskah lain yang menyebut bahwa mereka itu 4 bersaudara. Pertama Sang Hyang Puguh. Sang Hyang Puguh itu ya Togog itu. Sang Hyang Punggung. Sang Hyang Punggung itu Semar Ismaya. Kemudian Sang Hyang Manan. Sang Hyang Manan itu Bathara Narada. Dan Sang Hyang Samba. Sang Hyang Samba itu Bathara Guru. Nah, kemudian kenapa kok Semar itu bentuknya menjadi seperti ini? Semar itu bentuknya kok seperti ini. Di pedalangan secara umum bahwa Sang Hyang Maya atau Sang Hyang Tejomaya atau Sang Hyang Antoga dengan Sang Hyang Ismaya itu mereka berdua ini merasa sebagai makhluk paling sakti, dewa paling sekti, karena semuanya sudah mendapat ajaran didikan guna kasantikan dari kakeknya, yakni Sang Hyang Wenang. Nah, Sang Hyang Tunggal ora seneng kok anake kok ngene to, watake kok ngene lah. Kemudian diadakan semacam challenge atau perlombaan begitu. Sapa sing iso nguntal gunung banjur ngutahke, ya kuwi sing paling digdaya. Lan ben burine bakal tak dadekke Ratu Tribhawana ya. Tribhawana itu jagating dewa, jagating kajiman, tetukulan, terus jagating menungso. Nekat mereka berdua ini. Sang Hyang Tejomaya kemudian sekuat tenaga arep nguntal gunung. Jadi gunung itu mau dimakan, dimplok gitu. Nah, saking nekate, saking ngoyone, mulutnya ini sobek, cangkeme suwek. Makanya Togog kan cangkeme iso wombo gitu. Motone ngantek menteleng gitu. Karena itu usaha effort yang luar biasa ketika pengen nguntal gunung, pengen dudahne lek Togog Sang Hyang Antogo atau Sang Hyang Tejomaya itu luwih sekti.
ora iso, bubrah budayane nganggo, badannya rusak seperti itu. Demikian juga Ismoyo. Tapi Ismoyo ini cerdas. Ya, Ismoyo ini cerdas karena melihat kasusnya Tejomoyo, kemudian gunung yang besar tadi dipului. Dicuil, dipuluk, dimakan, dicuil, dipuluk, dimakan gitu. Sampai kemudian gunung itu habis dimakan oleh Sang Hyang Ismoyo. Tapi celakanya gunung yang sudah ada di dalam perutnya Sang Hyang Ismoyo tadi tidak bisa dikeluarkan. Ngeden sampai mripate mendelik, sampai mripate cilik, tidak bisa dikeluarkan. Badannya juga rusak menjadi bulat seperti bola. Makanya kan ada tokoh Sang Hyang Ismoyo yang ini wajahnya ini tampan, bagus, bambangan, badannya seperti ini. Nah, karena dua peristiwa tersebut, kemudian Manikmaya lah yang dipercaya oleh Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang untuk menjadi Ratuning Dewa. Kedua tokoh ini, Sang Hyang Tejomoyo dan Sang Hyang Ismoyo, dihukum untuk turun ke dunia menjadi Pamong Pangiwa dan Pamong Panengen. Nah, di kisah yang lain, yang saudaranya 4 tadi, ketika Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang itu mempercayai Manikmaya untuk menjadi Ratuning Dewa, dua bersaudara terutama Tejomoyo dan Ismoyo ini kan iri. Manan ikut-ikutan, makanya dikutuk, berubah bentuk menjadi buruk. Ya toh? Tejomoyo harus turun ke Marcapada untuk jadi Pamong Pangiwa kemudian bernama Togog. Ismoyo juga dikutuk untuk turun menjadi manusia biasa di dunia, momong tedak turune Bathara Samba atau Sang Hyang Manikmaya atau Sang Hyang Guru. Sang Hyang Manan atau Bathara Narada tetap menjadi dewa di kayangan ngembani Bathara Manikmaya atau Bathara Guru karena dia kan hanya ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan Sang Hyang Tejomoyo dan Sang Hyang Manikmaya. Nah, lantas bagaimana kemudian Semar itu punya anak dan lain sebagainya, itu nanti bisa kita bahas di video yang lain. Tapi posisi Semar sebagai pamong ya, sebagai pamonge tedak turun Bathara Samba atau Bathara Guru itu berlangsung terus. Ini sekali lagi kita ngomong tentang wayang ya, jangan ditafsirkan yang lain-lain. Ini kita ngomong masalah wayang. Di era wayang Purwa, Semar lah Sang Hyang Manikmaya itu wujudnya. Nah, itu ngomong terus tedak turune Pandhawa sampai ketika eranya Prabu Jayabaya yang Mamanang Kediri atau Widarba. Ketika eranya Prabu Jayabaya sudah ganti, yang Lingdarma sudah ganti, kemudian turun menjadi Panji, kisah Panji atau wayang klithik. Tokoh Semar ini kemudian bereinkarnasi menjadi tokoh Bancak. Jadi punakawannya dua ya, Bancak dan Doyok. Nah, ini Bancaknya. Bancak ini Semar. Nah, setelah era Panji atau wayang klithik kemudian menjadi wayang gedhog, kisah tentang Majapahit, Brawijaya, Damarwulan dan lain sebagainya. Semar ini bereinkarnasi lagi menjadi tokoh punakawan era Majapahit. Sosoknya Sabdapalon. Nah, Sabdapalon wayangnya ini malah mirip Togog ya. Jadi menurut wayang Sabdapalon itu reinkarnasi dari tokoh yang Semar atau sosok Semar. Nah, kalau kemudian sekarang ada tempat yang menyebut Semar itu sekarang masih ada di Gunung Serandil, Banyumasan, atau di Klambi Sireng, Ponorogo dan lain sebagainya, monggo wallahu alam. Dalam versi saya, tokoh Semar, tokoh Sabdapalon itu tokoh-tokoh wayang yang mana semuanya adalah hasil dari imajinasi dan dituangkan menjadi sosok naskah atau karya sastra. Kalau penjenengan semuanya punya keyakinan yang berbeda, monggo itu keyakinan tidak bisa diperdebatkan ya. Orang kalau sudah yakin kan begitu. Terima kasih obrolan kita tentang Kiai Lurah Semar yang menurut kepercayaan sebagai danyangi tanah Jawa ini. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kita akan ngobrol lagi, membahas lagi tokoh-tokoh yang lain di video yang berikutnya atau video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.